Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian selawat dan salam semoga terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sa'ban. Itu artinya tinggal menghitung hari saja Ramadan akan menghampiri kita. Namun ada suasana yang berbeda di bulan Ramadan kali ini, yakni manakala pandemi virus corona belum juga meredah. Bisa dipastikan tahun ini kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tengah masih merebaknya virus COVID-19 yang masih menjangkit di negara kita maupun negara-negara yang berada di belahan dunia. Sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cahaya dan indahnya Ramadan mulai tampak terasa dan tercipta. Namun hati kita gelisah dan resah karena virus corona masih berada di sekitar kita. Tentu sebagai orang yang beriman, kita tetap optimis dan tetap bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan ketakwaan, kecintaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan fasilitas amal dan ibadah indah. Sebab semuanya kita berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan juga adalah bulan penuh keberkahan, syahrul mubarak. Setiap amal kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena Ramadan juga merupakan bulan penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini saat yang tepat bagi kita untuk bertobat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan bagi hambanya. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa bagi kita bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, akan tetapi puasa total atas semua nikmat mata, telinga, lisan, tangan, kaki dan anggota badan kita. Jadi ibadah sahum kita jadikan untuk mengekang nafsu syahwat kita. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah misalnya nanti tiba bulan Ramadan, tentu suasana ini, keadaan ini tidak kita harapkan nantinya. Namun jika tiba bulan Ramadan, sementara wabah ini belum berakhir, apa yang mesti kita lakukan agar diri kita tetap tenang dan suasana hati kita tidak resah dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh sukacita? Yang pertama yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, adalah tetaplah mengikuti, mendengar dan melaksanakan fatwa dari MUI dan ulama-ulama kita yang lainnya, dan juga patut untuk kita dengar dan kita laksanakan bersama-sama, ya ini anjuran dari pemerintah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada
baik untuk daerah zona yang aman maupun yang sudah termasuk kategori zona merah atau zona tidak aman. Tentu semua ini kita lakukan bagian dari ikhtiar kita guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita lakukan selanjutnya, marilah kita hadapi cobaan musibah ini dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, dengan kesabaran inilah kita akan mendapatkan kemudahan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah dengan bersikap sebagai orang beriman dalam menghadapi musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya lah kita jangan terlalu bersedih dan khawatir yang berlebihan, sebab semuanya memang hanya milik Allah, termasuk wabah corona ini. Sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah hendaklah setiap kita pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah segala sesuatu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, biiznillah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Al-Quran At-Taqabun ayat 11. Kondisi seperti saat ini kita tetap optimis untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah dengan semangat itu tentu kita ingin tetap meraih predikat takwa di bulan Ramadan pada tahun ini insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.